Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan belajar materi biologi dengan Ibu ya hari ini ya. Tapi sebelumnya kita akan mulai dengan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Zuhairah Indri Lestari. Ya, hadir. Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, sehat semua ya pastinya ya. Ya. Hari ini kita akan mempelajari materi yaitu mengenai sistem ekskresi manusia. Nah, pada materi ini Ibu berharap setelah kalian mempelajari ini kalian mampu mengetahui organ-organ ekskresi manusia, mampu mengetahui mekanisme sistem ekskresi manusia, dan juga mampu mengetahui kelainan-kelainan dari sistem ekskresi manusia sehingga kalian dapat menjaga kesehatan dari organ ekskresi kalian. Ya. Sebelum masuk ke dalam materinya, Ibu mau bertanya dulu ya. Jadi ada yang tahu nggak pengertian dari sistem ekskresi? Ya, Mbak Anissa? Iya, betul sekali. Jadi sistem ekskresi yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Contohnya ada yang tahu? Iya, urin, kemudian urea, kemudian keringat. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, tapi apa sih perbedaan dari ekskresi dan juga sekresi? Beda loh ya, ekskresi dan juga sekresi. Ada yang tahu? Iya, Mbak Dias? Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya ekskresi kan tadi mengeluarkan zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan. Tapi kalau misalnya sistem sekresi itu adalah mengeluarkan zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh atau berguna untuk tubuh. Contohnya ada yang tahu? Iya, enzim dan juga hormon. Nah, tapi kemudian apa bedanya dengan defekasi? Nah, defekasi adalah pengeluaran zat sisa juga, tapi pengeluarannya dari sistem pencernaan dalam bentuk feses, seperti itu ya. Jadi bedakan antara ekskresi, sekresi, dan juga defekasi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu coba tanya, kalau misalnya kita tidak membuang zat sisa metabolisme tubuh, apa yang akan terjadi? Iya, betul sekali Mas Roni. Jadi, kalau misalnya tidak dibuang akan mengganggu fungsi-fungsi organ dari tubuh kita, sehingga menyebabkan penyakit. Kita contohkan saja seperti misalnya sampah ya. Sampah apabila tidak dibuang dan ditumpuk terlalu lama, kan nanti akan menyebabkan penyakit-penyakit seperti itu. Jadi zat sisa metabolisme dari dalam tubuh kita itu harus dibuang, kalau tidak akan menyebabkan penyakit seperti itu ya. Paham ya? Ya. Nah, di sini Ibu mempunyai lembar kerja siswa. Kalian kerjakan bersama dengan teman sekelompoknya. Kemudian kalian bisa mencari jawabannya melalui internet, bisa menggunakan handphone dan juga laptop kalian. Ibu beri waktu untuk mengerjakan ya. Setelah itu kita akan diskusikan bersama-sama. Oke? Ini tolong dibagi Mas. Ya, udah selesai semua ya ngerjain LKS-nya. Oke, sudah ya. Nah, jangan dikumpulin dulu, tetap dipegang masing-masing. Kita akan membahas satu persatu mengenai soal-soal yang ada di LKS itu dan juga kita analisis bersama-sama. Ya, oke ya? Oke, semangat ya. Nah, tadi sistem ekskresi ada apa aja organnya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali Mbak Anissa. Jadi ada ginjal, ada kulit, ada hati, dan juga ada paru-paru. Jadi totalnya ada 4 ya. Kita akan bahas satu persatu mengenai organ ekskresi pada manusia. Oke? Siap ya? Ya, siap. Yang pertama kita akan bahas mengenai ginjal. Ginjal pada manusia itu ada 2, yang letaknya kanan dan kiri pada tubuh bagian posterior atau di bagian belakang, agak belakang begitu ya. Nah, ini adalah sudah Ibu gambar dari struktur-struktur dari ginjal. Kita akan bahas satu persatu ya. Jadi pada ginjal itu ada pembuluh darah yang masuk dan juga yang keluar dari ginjal. Pembuluh darah yang masuk disebut sebagai arteri renalis. Jadi arteri renalis ini dia itu membawa darah yang harus disaring oleh ginjal seperti itu. Hasil dari darah yang sudah bersih akan dikeluarkan melalui vena
renalis. Jadi darah yang dikeluarkan oleh vena renalis ini sudah darah yang bersih begitu. Kemudian kita akan bahas strukturnya dari luar. Nah, struktur yang paling luar disebut sebagai kulit ginjal. Nah, biasa disebut sebagai cortex. Kemudian bagian ini disebut sebagai medula. Kemudian bagian ini yang seperti saluran-saluran disebut sebagai pelvis. Nah, ini nantinya pelvis akan bersambungan dengan saluran yang disebut sebagai ureter. Ureter ya. Ureter ini nantinya akan bermuara di kandung kemih atau yang kita sebut sebagai vesika urinaria. Vesika urinaria. Setelah urin ditampung di dalam vesika urinaria, nah urin ini nanti akan dikeluarkan melalui ini yang disebut, ada yang tahu? Uretra. Jadi bedakan ya antara ureter dan juga uretra. Kalau ureter membawa urin ke kandung kemih atau vesika urinaria, sedangkan kalau uretra itu untuk pengeluaran dari urin, seperti itu ya. Nah, jadi apa sih fungsinya ginjal? Iya, betul sekali. Barusan sudah kita singgung sedikit ya, yaitu pembentukan dari urin. Nah, pembentukan urin ini dibentuk oleh ginjal yang disebut sebagai, ada yang tahu? Nefron. Nefron adalah unit kesatuan fungsional dari ginjal. Bedakan ya antara nefron dan juga neuron. Nah, neuron apa ya neuron? Iya, neuron sistem saraf. Jadi nefron dan juga neuron itu berbeda. Nah, ibu ini sudah gambarkan struktur dari nefron ginjal. Di sini kita kita lihat dulu strukturnya. Yang pertama ini ada glomerulus. Kemudian ini ada yang namanya capsula Bowman. Nah, kesatuan dari glomerulus dan juga capsula Bowman disebut sebagai, ada yang tahu? Iya, badan Malpighi. Jadi kesatuan glomerulus dan capsula Bowman disebut badan Malpighi. Kemudian pada nefron ini juga terlihat ya strukturnya seperti saluran-saluran yang kita sebut sebagai tubulus. Nah, tubulus yang ini disebut sebagai tubulus contorsus proximal. Nah, kemudian ada bagian yang menurun ini dan naik melengkung, kita sebut sebagai lengkung Henle. Jadi ada lengkung Henle yang turun dan juga ada yang naik. Nah, nanti fungsinya itu berbeda, kita akan bahas nanti ya. Kemudian setelah dari lengkung Henle ada tubulus lagi yang disebut sebagai tubulus contorsus distal. Kemudian setelah dari tubulus contorsus distal akan terdapat tubulus collectivus. Oke, kita akan bahas sama-sama ya. Nah, tapi ada yang tahu nggak mekanisme dari pembentukan urin pada ginjal apa saja? Iya, betul sekali Mbak Doa. Jadi ada yang pertama ada filtrasi, kedua reabsorpsi, dan yang ketiga ada augmentasi. Yang pertama ada filtrasi. Filtrasi terjadi pada, yang tahu? Iya, di glomerulus. Filtrasi terjadi di glomerulus. Nah, apa saja yang disaring? Yang disaring itu ada darah dan juga protein. Hasil dari filtrasi disebut sebagai urin primer. Hasilnya urin primer. Nah, pada urin primer ini masih terkandung ya zat-zat seperti, ada yang tahu? Iya, ada glukosa, ada air, ada NaCl, kemudian ada asam amino, ada urea, ada kreatinin, dan masih banyak nutrien-nutrien lain. Nah, selanjutnya setelah dibentuk urin primer, selanjutnya akan dibawa ke proses selanjutnya, yaitu reabsorpsi.
reabsorpsi. Nah, dari namanya sudah terlihat ya, reabsorb. Jadi penyaringan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, apa saja sih zat yang disaring? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jadi yang disaring itu ada glukosa, ada asam amino, ada NaCl, ada air. Gimana sih terjadinya reabsorpsi? Iya, reabsorpsi terjadi di tubulus kontaksus proksimal hingga lengkung Henle. Nah, pada lengkung Henle ini kita bisa bedakan, ada yang lengkung Henle menurun dan ada yang lengkung Henle yang naik. Yang turun kita sebut sebagai lengkung Henle descendens. Sedangkan yang naik disebut sebagai lengkung Henle ascendens. Lengkung Henle descendens dia lebih selektif permeabel terhadap air, jadi dia lebih untuk menyerap air. Sedangkan kalau lengkung Henle ascendens dia itu lebih permeabel terhadap garam-garam NaCl, jadi fungsinya untuk menyerap dari NaCl. Kemudian setelah reabsorpsi, nah filtratnya kita sebut sebagai betul sekali Mbak Sania, jadi disebut sebagai urin sekunder. Urin sekunder setelah melalui proses reabsorpsi akan lanjut ke proses augmentasi. Augmentasi ada yang tahu terjadi di mana prosesnya? Iya, betul sekali, di tubulus kontaksus distal. Di sini terjadi penambahan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Contohnya ada obat, ada vitamin yang berlebihan. Nah, vitamin yang berlebihan itu tidak baik sehingga ikut dibuang melalui urin. Setelah itu, setelah augmentasi tadi itu akan terbentuk filtrat yang disebut sebagai sebagai urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya ini nantinya akan dibawa menuju tubulus colectivus dan akan dibawa oleh pelvis menuju ureter dan menuju ke vesika urinaria. Jadi di sini urinnya akan ditampung. Apabila sudah penuh, maka akan dikeluarkan melalui uretra. Seperti itu ya, paham ya? Oke, paham. Nah, coba Ibu tanya, apa yang terjadi apabila fungsi dari ginjal untuk menyaring-nyaring dari zat metabolisme tidak berfungsi? Iya, betul, dia mengalami yang namanya gagal ginjal. Nah, gagal ginjal adalah keadaan di mana ginjal itu tidak bisa menyaring dan juga darahnya itu masih mengandung zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, nanti apabila beredar itu sangat berbahaya ya, karena dapat meracuni organ-organ lain seperti itu. Nah, apa sih solusinya dari penderita gagal ginjal? Dia tahu? Iya, dia akan melakukan yang namanya cuci darah atau hemodialisis. Nah, hemodialisis itu merupakan alat pengganti dari ginjal. Jadi darahnya itu dicuci menggunakan alat tersebut, hemodialisis itu. Nah, jadi biasanya dilakukan selama 1 minggu 1 kali. Nah, itu harganya juga sangat mahal ya, karena itu kalian harus menjaga kesehatan dari ginjal kalian seperti itu. Terus ada penyakit lagi yang namanya albuminuria. Ada yang tahu? Dari 2 kata itu ya, albumin dan juga urea. Ya, ada yang tahu? Iya, betul sekali Mbak Indri. Jadi pada urinnya itu masih terkandung protein. Nah, protein kan tadi kan sudah sudah pada proses filtrasi sudah diserap ya. Nah, apabila masih ada protein dalam urinnya disebut sebagai penyakit albuminuria. Nah, jadi yang rusak apanya? Ayo tadi. Iya, yang rusak adalah glomerulusnya. Jadi tidak mampu menyerap dari protein itu sendiri. Itu sangat berbahaya ya, karena kan protein kan dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini malah dibuang begitu saja kan sangat berbahaya seperti itu. Oke, paham ya? Sampai sini dia paham? Oke, selanjutnya kita ke organ ekskresi yang kedua, yaitu ada kulit. Nah, kulit di sini mengekspresikan apa? Iya, mengekspresikan keringat. Nah, keringat ini tersusun
ada dua, yaitu ada kelenjar kulit yang disebut sebagai sudorifera dan juga kelenjar minyak yang disebut sebagai sebasea. Nah, kalian harus bisa bedain ya bentuknya dari strukturnya. Nah, coba ada yang tahu nggak mana yang namanya kelenjar keringat dan kelenjar minyak? Iya betul, jadi yang bentuknya seperti ungkal-ungkal ini dan bermuara langsung keluar itu disebut sebagai kelenjar keringat. Sedangkan untuk kelenjar minyak biasanya dia itu berdekatan dengan ujung rambut karena fungsi dari minyak itu untuk memberi kelembapan pada rambut seperti itu. Fungsinya apa sih kita mengeluarkan keringat? Iya betul, jadi untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, apabila tubuh terlalu panas, untuk menurunkan suhunya kita mengeluarkan yang namanya keringat. Seperti itu ya, paham ya? Ya oke, selanjutnya organ yang ketiga yaitu ada hati. Nah, hati kemarin sudah sempat dibahas ya di organ pencernaan ya. Dia menghasilkan apa? Empedu kalau misalnya di sistem pencernaan. Kalau di sistem ekskresi dia mengekskresikan apa? Iya, mengekskresikan yang namanya urobilin dan juga urea. Jadi urobilin adalah proses perombakan dari eritrosit. Ya, eritrosit itu akan dirombak menjadi yang namanya ada Fe, ada globin, kemudian ada hemin. Fe dan globin nantinya akan dibawa ke sumsum tulang untuk dibentuk darah kembali. Sedangkan kalau hemin dia akan membentuk yang namanya biliverdin dan juga bilirubin. Bilirubin apabila dia terbawa ke usus 12 jari pada cairan empedu, dia akan teroksidasi membentuk yang namanya urobilin. Nah, urobilin ini yang memberikan zat warna pada urin kita dan juga pada feses kita berwarna kuning seperti itu ya. Kemudian untuk urea, jadi pada hati itu dia itu juga merombak protein atau asam amino arginin yang berlebihan. Jadi apabila ada protein atau asam amino arginin yang berlebih, nah dia akan dirombak melalui siklus ornitin. Siklus ornitin menjadi urea, protein tadi menjadi urea. Nah, urea ini sangat berbahaya ya. Jadi dia itu dikeluarkan bersama dengan urin. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mengeluarkan urobilin dan juga urea. Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan bahas ke organ ekskresi yang keempat. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari organ ekskresi yang terakhir, yaitu ada paru-paru. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai sistem respirasi ya. Nah, jadi selain sebagai sistem respirasi, paru-paru juga merupakan sebagai sistem ekskresi. Nah, dia paru-paru mengeluarkan apa? Mengekskresikan apa? Iya, mengeluarkan CO2. Tapi apa ya sih? Hanya CO2 saja? Yakin hanya CO2? Enggak. Jadi selain CO2, dia juga ikut mengeluarkan air, yaitu dalam bentuk uap air. Jadi kalau misalnya kalian tidak percaya, coba kalian bernafas di dekat dengan kaca atau jendela. Pasti ada embunnya kan? Iya, karena dia mengandung air dalam bentuk uap. Seperti itu. Paham ya? Oke. Ya, hari ini kita tadi sudah belajar tentang sistem ekskresi ya. Coba ibu tanyakan, hari ini sistem ekskresi pada manusia apa saja yang kita pelajari? Iya betul, ada ginjal, ada kulit, ada hati, dan juga ada paru-paru. Ginjal mengeluarkan apa? Iya, urin. Kulit mengeluarkan apa? Iya betul sekali, keringat. Kemudian hati mengekskresikan apa? Urea dan urobilin. Dan yang terakhir ada paru-paru mengekskresikan apa? Iya, CO2 dan juga air, uap air. Seperti itu ya. Ibu akan berikan tugas pada kalian untuk dikumpulkan minggu depan, yaitu kalian menganalisis pola hidup terhadap kesehatan sistem ekskresi manusia dan ditulis di kertas ya. Minggu depan dikumpulkan. Selain itu juga kalian coba pelajari mengenai materi sistem ekskresi pada hewan. Contohnya ibu beri contoh seperti ada ikan air laut dan juga ikan air tawar.
sistem ekesi antara ikan air laut dan juga ikan air tawar itu berbeda. Coba kalian pelajari dan minggu depan kita diskusikan bersama. Ya, Ibu rasa cukup karena waktunya sudah hampir selesai. Ya, terima kasih untuk perhatian dan juga antusias kalian. Dan semangat kalian, tetap semangat ya, oke? Ya, sekian dari Ibu. Selamat pagi anak-anak.